semuanya, perkenalkan saya Nadia Rista Putri dengan NIM 17056251119. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan data pribadi konsumen. Apa sih itu data pribadi? Kenapa penting? Apa resiko kebocoran data? Dasar hukumnya apa sih? Serta contoh kasus nyata di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis, dan saya berharap video ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, data pribadi merupakan data tentang seseorang yang diidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang tersebut. Data pribadi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data pribadi umum. Hal tersebut meliputi nama, nomor telepon, alamat, serta jenis kelamin. Yang kedua, data pribadi spesifik, meliputi biometrik, data kesehatan, data keuangan, data anak, bahkan data sensitif lainnya. Berikut adalah bukti konkret yang terjadi di Indonesia. Banyak kasus penipuan menggunakan nama, nomor handphone, alamat untuk modus paket fiktif atau peminjaman online ilegal. Kebocoran data KTP dan KK seringkali dijual bebas di forum gelap dalam bentuk CSV atau maupun dalam bentuk database DAM. Karena data pribadi seringkali disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti phishing, itu merupakan penipuan via link palsu, kemudian ada social engineering, peminjaman online atau pinjol secara ilegal menggunakan data pribadi orang lain, penipuan transaksi marketplace, serta pemerasan digital. Beberapa terdapat bukti nyata di Indonesia. Yang pertama, kasus bocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Sebanyak data 91 juta akun bocor dan dijual di situs dark web, meliputi nama, email, alamat, dan hashtag password. Yang kedua, ada kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Sebanyak 271 juta data peserta bocor, termasuk NIK, alamat, dan data kesehatan. Hal tersebut dilakukan dijual di forum internasional yaitu Red Forums. Yang ketiga, yaitu ada penipuan pakai social engineering, yaitu JNE Pos Indonesia pada tahun 2023-2024. Penipuan ini menggunakan nama serta alamat korban untuk mengirim paket COD fiktif. Ini menunjukkan bahwa data kecil seperti nama dan nomor handphone saja sudah berbahaya bila jatuh ke tangan orang yang salah. Berikut terdapat undang-undangnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, mengatur hak pemilik, data kewajiban, pengendali data, dan sanksi. Sanksi pidana besar hingga 6 tahun penjara dan denda sebesar 6 miliar. Yang kedua, ada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Revisi 2016, melarang penyebaran data tanpa izin. Yang ketiga, PJOK Nomor 13 Tahun 2018, perlindungan data konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk data nasabah. Yang terakhir, ada PP 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu mengatur keamanan data pengguna oleh aplikasi atau website. Beberapa bukti terjadi. Pada tahun 2022, kepolisian menangkap pelaku jual beli data pelanggan di e-commerce. Terus beberapa perusahaan vintage dikenal sanksi OJK karena kebocoran data pengguna. Dalam UU PDP, konsumen memiliki hak. Yang pertama, hak untuk diberitahu tujuan pengumpulan datanya. Yang kedua, hak untuk mengakses data yang sudah disimpan pada perusahaan. Yang ketiga, hak untuk memperbaiki data. Yang keempat, hak untuk menghapus, right to erase. 5. Hak untuk menarik kembali persetujuan. Yang keenam, hak untuk merasa keberatan atas pemrosesan data. Contohnya, jika aplikasi meminta akses kamera ataupun mikrofon yang tidak relevan, konsumen boleh menolaknya. 1. Jangan membagikan OTP kode verifikasi kepada siapapun. Yang kedua, aktifkan two-factor authentication. Yang ketiga,
Cek izin aplikasi saat instalisasi. Yang keempat, jangan unggah foto KTP ataupun KK secara sembarangan. Yang kelima, gunakan password yang berbeda untuk di setiap akun. Keenam, pastikan situs memiliki HTTPS bukan HTTP biasa. Yang terakhir, hati-hati kalau menerima link pencurigaan. Bisa jadi itu adalah phishing. Buktinya, sekitar 80% kasus kejahatan digital di Indonesia berawal dari korban yang membagikan kode OTP. Data BSSN tahun 2023. Banyak sekali aplikasi pinjol ilegal mencuri data melalui izin akses kontak dan galeri. Contohnya yang pertama, kasus pinjol ilegal pada tahun 2021 sampai 2023. Keluhan masyarakat meningkat karena adanya pembukaan data galeri, kontak, bahkan chat yang digunakan untuk mengancam korban. Yang kedua, penyalahgunaan data di marketplace. Pelaku memproses refund menggunakan data login curian untuk mengambil alih akun konsumen. Yang ketiga, ada kasus pembobolan rekening lewat social engineering seperti Bank Syariah ataupun BCA. Korban seringkali dihubungi oleh petugas bank palsu setelah data KTP-nya bocor. Semua kasus di atas telah menunjukkan bahwa kebocoran satu data saja dapat memicu kerugian yang sangat besar. Demikian edukasi tentang perlindungan data pribadi konsumen. Semoga kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga data kita sendiri. Jangan lupa di like, comment, share agar lebih banyak lagi orang yang memahami bahayanya kebocoran data pribadi. Terima kasih.